udah jam segini aja cepet banget. Terus habis itu ini ada yang manuver itu yang di tangan, satu lagi adalah yang di kaki. Yang di tangan namanya adalah arm dropping test, yang kaki namanya Wattenberg pendulum, ya tes pendulum tungkai. Nah jadi caranya adalah dia harus duduk di mana? Samping bed, tapi kondisinya harus relax. Terus ini dideketin aja. Nah, relax ya Pak, kan belum relax nih. Sudah. Nah terus nanti ini kamu tarik ke belakang, ke depan. Terus kamu turunin. Itu berapa? Berapa? Iya dihitung. Diulang itu. Hitung dulu ya. Ini. Coba lihat detikan di sini. 5, 6, 7. Nah, udah cukup. Kalau udah mulai berhenti nggak dihitung. Jadi dihitungnya tuh kalau satu apa namanya satu swing satu ambilado ya namanya satu ayunan. Tapi kalau misalkan dia setengah ya masih oke. Tapi kalau cuma dikit ya nggak usah dihitung. Gitu. Jadi normalnya itu adalah berapa? Di buku ada 6 sampai 7. Di atas itu namanya hipotonus. Kalau orang yang lemes kan pasti gini terus. Dia nggak ada resistensi untuk menghentikan gerakan ini gitu. Jadi makanya kalau misalkan tes apa namanya dia hipotonus ya terus saja tes pendulumnya dia lebih dari berapa gitu. Pada yang hipertonus kamu giniin aja ya langsung zet gitu udah 1, 2 udah berhenti ya. Tuh udah mak diem nggak bakalan swing kayak gini. Nah begitupun dengan tangan. Kalau tangan berdiri sih di sini. Agak depan nih, gue natak situ nggak sih nah? Kamu terserah mau lewat, mau di depan boleh, tapi biasanya aku lebih enak dari depan gitu. Ini, terus jatuhin aja. Nah, tuh 2, 3. Pokoknya intinya adalah mengayunkan. Nah, gitu ya. Guys, yang mau ditanyain nggak? Enak toh? Kalau lagi ternyata dianya kaku gimana dok? Sama jadi kaku-kakuin nggak relax. Oleh kalau ya iya makanya pemeriksaan tonus tadi syaratnya harus relax. Kalau misalnya relax ya SDE syaratnya. Kalau yang tangan berapa dong? Kalau tangan sebenarnya itu sama sih, hampir sama kayak kaki. Lebih dikit. Iya, tadi 4 apa 5 doang? Enggak. Kalau tangan tuh lebih dikit, sekitar 5, 6 gitu. 4 siapa? Berarti Lama-lama dia lemes, dia tidak relax. bukan relax, tegas, Relax gitu ya, ada satu lagi. Nah, itu ya tonus nggak ada masalah, clear. Oke, kita ke trofi. Trofi ini enak kok, kalian cuma melihat tok tanpa harus memeriksa. Jadi ada atrofi atau enggak. Atrofi tahu ya? Pengecilan otot. Nah, atrofi itu gejala apa? Elemen atau UMN? Elemen. Jadi kalau ada atrofi itu bisa terjadi UMN, bisa ada atrofi nggak? Pertanyaannya itu. Bisa atau enggak? Bisa ada atrofi atau enggak? Bisa. Bisa. Namanya disuse atrofi karena tidak pernah digunakan, makanya dia jadi atrofi. Tapi biasanya atrofi itu gejala khasnya LMN. Itu ya. Jadi udah lihat aja ototnya dia kelombor apa enggak. Kan kalau kita gini kan ya normal ya. Kalau dia ngelombor kulitnya itu udah jelas pasti dia atrofi. Wes gitu ya. Terus kalau misalkan itu inspeksinya. Terus kalau mau ya tambah yakin kalian bisa meraba. Nah kayak gini, ini sama sini, misalkan sini sama sini, oh beda, yang sini lebih kecil. Itu juga bisa meraba. Jadi kita tuh ngecek ototnya. Kalau atrofi itu yang dicek otot. Paham ya? Oh enggak nih, benar enggak udah. Jadi dilaba aja kira-kira itu gelember banget apa masih kenyal. Kalau masih kenyal ya berarti enggak atrofi. Tapi kalau misalkan kok kulitnya ditarik kulit toknya itu atrofi. Kalau dikiranya itu lemak gimana dok? Enggak beda. Kalau lemak tetap kenyal. Kalau atrofi itu betul-betul kulitnya doang, enggak ada Jadi sisa. kayak bisa ditarik banget kayak mozzarella. Ya boleh lah. Kayak keriput gitu. Hah? Kayak keriput gitu. Iya kayak keriput tuh juga.
kayak mengkeret aja kelihatan kok. Orang tua tuh iya. Nah, orang tua itu ya kan pada usia aging kan terjadi sarkopenia memang, penurunan massa otot. Kan tetap ada atrofi pasti. Kayak gitu. Cuman kalau atrofi yang dia nggak normal pada pasien-pasien syaraf ya pada usia muda pun juga bisa terjadi atrofi. Keriput gitu loh. Aku bingung ya, iya gitu. Bisa membayangkan nggak orang tua yang habis itu kayak gitu atrofi itu, kayak gitu. Atau cukup membedakan antara kiri dan kanan kok gedenya di sebelah ya, itu beda kok. Dilihat sekilas aja udah beda. Oh ini kok lebih. Itu kalau nggak yakin kamu pegang, ini lebih kenyal berarti benar. Nah gitu ya. Oke selesai ditrofi. Jangan lupa kalau atrofi tadi tanda yang lanjut ke pemeriksaan kekuatan. Ya udah jam segini kekuatan. Terus kekuatan ini apa dek? Cara periksanya gimana? Ya, jadi pemeriksaan kekuatan itu kita ada yang namanya MRC score, Medical Research Council score. Jadi skornya itu ada 0 sampai 5. Jadi 5 itu adalah kekuatan penuh, ya. 5 itu adalah kekuatan penuh. Ini di sini ada 5 kekuatan penuh. 4 itu bisa menahan tahanan setengahnya, maksudnya tidak full tahanan penuh. 3 itu cuma bisa mengangkat gravitasi tok. Nah, misalnya kayak gini. 0 tuh kayak gini. Ini langsung ya. Terus pemeriksaan kalian pernah melihat nggak interpretasi pemeriksaan neurologi itu kayak gini? Nah, pernah lihat ini nggak penulisan kayak gini? Enggak ya. Nah, kalau kalian menemukan bentuk kayak gini itu adalah bentuk pemeriksaan motorik. Jadi yang ini adalah sumbu tubuh, ini adalah bagian proksimal, semakin keluar itu adalah bagian distal. Kalau ada 1, 2, 3 berarti yang diperiksa adalah 3 tempat. Misalnya sini, 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 gitu. Tapi kalau misalkan biasanya kalau ortoped itu 5 sampai 4, karena mereka itu lebih detail kalau pemeriksaan ini kekuatan. Nah, caranya kalau misalkan kayak gini, nih 5 tadi apa coba kekuatan? Penuh. Jadi kalau periksa kekuatan itu dari yang paling tinggi dulu skornya, baru kita berpikir turun jangan kebalik. Nah misalnya gini, yuk Pak coba diangkat tangannya. Nah oke, sekarang diturunkan. Nah, terus kalian bilang, Pak nanti saya akan tahan ya, saya akan tahan. Tapi Bapak melawan tahanan saya. Sekarang angkat tangannya sekuatnya. Terus. Nah, ini dia melawan kekuatan penuh. Nah, harusnya itu tidak cuma gini doang, tapi harus ada fase di mana fleksi dan ekstensi. Begitu pun ini nanti ganti yang di bawahnya. Ya Pak, sekarang diturunkan. Lalu ya diturunkan Pak, sekarang diturunkan tangannya. Saya tahan terus. Nah itu. Jadi atas terus kita juga tahan ke bawah. Jadi 2 sisi, nggak boleh 1 sisi doang. Makanya di sini abduksi dan adduksi itu dua-duanya, gitu ya. Fleksi dan ekstensi harus 2 pokoknya. Terus ini pun juga, Pak coba sekarang tekuk gini. Nah bisa ya. Nah kalau sekarang saya tahan. Sekarang saya tahan, yuk ditekuk. Wah gitu. Jadi kalau kayak gitu kekuatannya. Sekarang lurusin tangannya. Nah itu ekstensi, tadi fleksi, gitu ya. Itu kekuatan penuh. Kalau dengan kamu pura-puranya jangan kuat-kuat ya. Terus misalnya ini, Pak coba diangkat tangannya, dan kekuatanmu dia nggak bisa. Nah kita turunkan dari 5 jari, coba jadi 4. Coba Pak, angkat Pak. Oh masih belum kuat. 3. Coba 2. Nah kuat. Jadi kalau kayak gini, nah sebenarnya 4 pun itu ada 4 plus 4 minus. Nah itu tadi cara tahunya dari jarinya. Kalau jarinya itu masih 4 ya 4 plus. Atau sebenarnya ada yang namanya itu pemeriksaan slide parapalesis, tapi itu enggak, kayaknya kalian nggak ada deh. Itu nggak ada kan? Pokoknya gitu. Gampangannya kalau buat kalian 4 itu berarti 4 plus. Ya, coba yuk angkat. Nah dia bisa 4 plus. Kalau 4 itu 4 biasa itu biasanya 3. Atau kalau sedikit 1 atau 2 itu 4 minus biasanya. Gitu.
Tapi buat OSCE besok tidak usah ya, ini stun aja. Terus habis itu kalau tak ginikan satu gitu ya, dia tetap nggak bisa naik nih. Pak coba naikin. Kok kamu perawannya bisa? Pak kamu dia bisa tanpa tak tahan. Dia bisa kok. Berarti karena dia bisa melawan gravitasi, tapi dia tidak bisa melawan tahan. Itu ya, jangan kebalik. Terus habis itu kalau dia gini aja nggak bisa, terus gimana? Suruh ngapain? Pak coba digeser kanan kiri. Bisa. Jadi dia tidak bisa naik, tapi dia hanya bisa geser doang. Paham ya? Tapi kalau satu dia nggak gerak sama sekali, tapi dia masih ada kayak kekuatan, kayak masih ada kontraksinya. Misalnya kelihatan dari otot-otot kecilnya gini, dia kayak berusaha untuk berkontraksi. Tapi kalau nol, wes sama sekali. Nah, yang namanya plagi itu nol, sisanya itu paresis. Itu ya, jadi hemiplegi itu ya nol, hemiparesis itu 1 sampai 5. Wes, itu kekuatan. Dia mau tanyain, gampang kan? Kita awal motorik. Dah ya. Nah, sekalian jangan ini loncar-loncar soalnya babnya. Kalau motorik itu sekalian kita harus mengecek yang namanya refleks. Nah, kita mundur ke belakang dulu, sensoriknya nanti terakhir. Nah, ini refleks. Jadi refleks itu ada yang namanya refleks fisiologis dan ada yang namanya refleks patologis. Kalau kayak gitu berarti kalau refleks fisiologis itu kalau ada normal nggak? Normal, kecuali dia terlalu meningkat atau proses mekanismenya sama kayak hipertonus tadi. Jadi ketika terjadi gangguan di sini, maka otomatis tidak dia menginhibisi, makanya refleksnya jadi naik semua. Begitupun dengan refleks patologis yang harusnya tidak muncul, malah muncul kayak gitu ya. Kalau refleks fisiologis itu yang di bagian atas itu ada 2, biceps sama triceps. Gitu. Cek, aku sebentar ya, biar itu materinya enggak ini. Nah, terus sebelum masuk ke situ, jadi refleks fisiologis itu ada 2, superficial sama deep. Jadi ada yang dalam, ada yang superficial. Jadi kalau superficial tuh cukup kita gores saja. Contohnya apa? Perut. Kenapa kalau perut? Kalau digaris mengkerut gitu. Benar. Itu benar. Ih, kali tahu Gila kali saya. champion deh. Cek. Jadi kalau misalkan kita sentuh aja, nanti dia kayak mengkerut gitu. Itu kalau superficial. Cowok-cowok pasti tahu lah, ya kan? Misalnya kita, Jojo tahu lah. Misalnya ya, yang kita garis itu di dalam paha sini, atau misalnya pada apa ya? Itu atau enggak di bagian bulbo cavernosus. Jadi kita pegang anusnya, atau enggak kita pegang ini, pegang apa? Mohon maaf ya. Itu terus nanti tiba-tiba pas kita cek pakai anus itu dia akan mengecangkang kayak gini. Nah, itu namanya refleks superficial. Jadi hanya kita sentuh aja. Nah, ada satu lagi refleks yang harus kita induksi dengan kok anu banget dia emping banget. Ini adalah dengan refleks palu refleks. Ini yang dinamakan refleks deep. Jadi kita harus memencet di bagian periosteum itu atau namanya tendon, fascia tendonnya kita ketuk. Nah, itu kita mau memunculkan deep refleks. Itu namanya makanya harus dipakai palu. Begitupun yang ada di sini sama di situ. Gantian lo orangnya yang kecil aja yang langsung bisa muncul, kamu aja deh. Dicopot ya itunya, bajunya. Iya, bajunya juga dicopot. Itu juga emang apa contohin kalau itu kayak. Nah, pemisahan refleks itu nggak boleh ada baju ya. Nggak boleh. Jadi sulit Tapi berhasil. Tapi ya boleh ada baju, cuman masalahnya TG artisnya itu enggak pakai. Jadi kalau kalian nanti sih lumpung aja kalau dia bisa dilumpung. Tapi kalau bisa dicopot, bisa copot. Enggak, maksudnya kita bebasnya yang copot. Iya, oke. Aku harus informasi. Nah, jadi refleksnya itu ada 2, yang biceps sama yang triceps. Kalau biceps itu pakai landasan gini nggak? Iya, guys.
Oke, namanya aja bicep. Berarti dia Ini gambarnya udah muskulus belum? Bicep kan berarti dia ada dua muskulus. Ya dia itu menginsersi apa sih namanya insersio ya. Insersio di sini itu dia beda-beda tempat. Dia nggak jadi satu, makanya harus kita gabungkan. Nah, beda sama tricep. Tricep itu memang ada 3 otot, tapi dia akan menginsersio menjadi satu. Jadi nggak apa-apa, kita nggak perlu giniin kayak gitu. Jadi kalau kayak gini, caranya adalah kita harus memastikan pasien itu serileks mungkin. Dengan cara apa ya? Boleh kok gerak-gerakin dulu. Ini saya kaku ini. Ini kak, ini kaku ini. Tenang aja, tenang. Nah, terus posisikan sepaling nyaman mungkin. Terus tinggal diketuk aja. Nah, tangan kita yang diketuk. Ini kan dia posisi ini nggak relax. Kita harus posisinya harus relax. Kalau itu namanya plus 2. Kalau plus 3 itu kayak tinggi. Salah. Ini plus 2. Plus 3 itu ketika kan ini tadi kita cuma satu tempat kan. Nah, kita akan mencoba ada perluasan atau enggak di sini. Itu kan enggak. Kalau dia dari sini ada positif 2, kita harus cross check ada perluasan atau enggak. Kalau ada perluasan namanya plus 3. 3. Refleks itu sampai plus berapa? 4. Kalau 4 berarti ada apa? Sangat cepat disertai klonus. Ya, kuncinya adalah klonus. Nah, tapi masalahnya kalau di sini klonusnya kayak mana kita ngecek kan nggak bisa. Jadi biasanya memang plus 4 itu nggak bisa kita evaluasi ya bisa sih. Klonus itu kayak twitching gitu loh, Dek. Jadi kayak dia kan bergedut-gedut sendiri gitu. Itu namanya klonus. Bukan fasikulasi ya, gimana ya beda ini. Jadi paling kelihatan itu kalau nggak pakai video itu sulit deh. Nah, kan belum pernah tahu klonus ya? Ini ngecek aku ya. Pakai ini pakai YouTube. Pakai YouTube. Lo bisa? Bisa. Tapi nanti ada ngurus-ngurusin dulu kan? Coba. Klonus tangan. Bisa ini aja udah. Cek mana ya cek? Oh, ini ternyata FWNS tuh emang nggak bisa buka YouTube dong. Bisa dong. Klonus. Oh, nggak bisa sih? Coba klonus. Nah, klonus. Kan? Nggak bisa. Klonus. Ya wes, kayak ini aja loh. Tak lihatin loh, kayak gini loh klonus. Ini tadi pas diganti kamu ya. Gitu loh. Jadi kalau kita provokasi itu dia muncul kejutan gitu, paham ya? Bisa membayangkan ya? Iya, bisa. Itu namanya klonus. Jadi kalau udah ada klonusnya berarti positif 4. Jadi kalau misalkan tak giniin tadi, dia nggak muncul gini berarti plus 2. plus 1. Plus 1. Ya turun lah. Ada yang 0 sih sama sekali. Jadi walaupun kita putuk kenceng gitu tetap 0. Kalau plus 2 berarti normal refleks, plus 1 berarti Hipo. kalau plus 3 atau plus 4 berarti Hiperrefleks. Kalau hiperrefleks tadi di mana? Tanda apa? Klonus 4 sama yang klonus, 3 itu yang perluasan. Iya benar responnya cepat. UMN dan Audi. Kalau misalkan ini champion yang kedua ya. Kalau misalkan dia hiperrefleks berarti tanda yang L. Itu ya. Nah kayak gitu loh, itu namanya klonus kaki. Bikin aja ya nih. Aku enak jelasinnya. Nah ini kalau misalkan ini yang bicep. Kalau tricep ini justru kita harus pegang, harus enaknya itu berbaring sih. Nah, kalau misalkan bicep itu cenderung lebih gini ya, tangannya agak di bawah. Tuh berarti nggak kalian masuk maju aja lah, bingung kan kamu. Jadi tangannya lebih ke bawah gini, tapi kalau tricep itu tangannya di atas ini. Jadi relaxnya itu gini. Nih. Kelihatan ya? Karena dia kurus enak. Gitu ya. Nih kan positif nih. Nah kita kalau positif kayak gini jangan lupa dicek ke atas apakah ada atau enggak. Jangan lupa untuk itu kayak gini ya.
Ini namanya malu. Begini. Jadi nunduknya itu harus relax. Jadi harus gini. Ini. Jadi harus digoyangkan. Bukan gini. Seringnya tuh kalian tuh gini, makanya nggak dapat. Cara gini. Jadi gini dipentungkan apa ya? Dipantulkan. Iya di ayun kan. Karena percuma kalian mau kenceng ya juga nggak akan dapat. Sakit pasiennya. Gitu ya. Gitu bisa dan tricep. Ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa yang ditekan tadi ya. Tricep. Kalau tricep perlu ditekan nggak? Tidak. Nah, terus habis itu selanjutnya yang kaki. Enggak apa lah. Ini enggak apa, kayaknya kamu muncul kok. Nah, patella itu bisa posisi berdiri, bisa posisi duduk yang gantung bisa. Dua-duanya. Kok di sini ngajarinnya duduk apa gantung? Gantung. Ajarannya beneran gitu? Oh, di sana juga diajarin kok. Jadi ada dua. Bobok lagi deh. Enggak apa ya? Beneran tidur lagi. Iya, enggak apa. Jadi caranya adalah jangan lupa ditekuk lagi kayak tadi. Yang dirilekskan. Terus tanganmu taruh di sini ini diem aja ya, Dek. Sudah. Nah, nih bisa. Ini kalau jadi kayak tangannya tuh disangga gitu loh. Paham ya? Ditangga. Ini kan dia relax. Terus kalau yang sini kan nggak mungkin kita nyangganya kayak mana. Nah, kalau kayak gini caranya adalah diginiin aja. Dia apa namanya? Dipegang aja gini. Jadi kalau yang sini itu naik dari bawah, ini terus ditaruh gini, ya paham ya? Ini kok nggak relax ya? Itu ya. Ini, kalau yang ini, udah digini aja. Nah, gini aja. Ya udah, gini tok. Itu ya, paham ya? Nah, slide habis itu ini copot sepatumu, Dek. Ya, sorry ya. Nah, sekarang kita ke patella. Patella itu bagaimana coba patella yang mana? Kok patella sih? Achilles yang mana Achilles? Ya, Achilles itu. Cara merilekskannya gimana? Ayo Talita yang udah baca. Talita. Gini. Jadi, cara merilekskannya menekukkan kaki dulu. Bahasa ya. Apa ya? Terus nanti ini kita ditarik ke atas. Udah terus kalian ini susah sih jujur. Kadang kelihatan kadang enggak. Nah, jadi Yang gerak yang mana dong? ini. Jadi geraknya tuh harusnya gini. Harusnya dia gini. Harusnya dia gini. Pantat fleksi harusnya. Ya nggak apa. Ini mungkin belum relax banget, gitu ya. Dia kayak gitu. Kita pegang dia bakal kayak. Ini pakai ini soalnya. Jadi gini, terus baru diginiin. Nanti dia ada gerakan. Gerakannya tuh nggak segede yang di sini memang. Gitu. Terus satu lagi kalau yang di sini adalah ditekuk ke sini. Nah, tekuk ke sini. Sorry. Tetap jangan lupa ini ditarik ya. Tarik ke atas baru kalian pegang. Oh ya. Muncul. Yang refleks dia agak. Iya, sini berefek ya kayaknya ya. Kamu nggak habis jatuh atau apa kan? Tidak ada kesemutan di dalam ini. Trauma. Oh, gitu ya. Jadi kayak gitu caranya. Jadi yang dilesan ditekuk dulu, terus jangan lupa ini diangkat, ditarik ke atas gini. Atau boleh kalian posisi kayak jadi pasiennya telungkup, coba telungkup deh, mohon maaf ya. Ya, terus ininya di pojok sini. Di sini ya maju itu. Nah, ini mbok tekukin ke sini. Zat. Nah, terus nanti ini mbok klik aja. Ini juga muncul tadi. Getarannya itu gerak ya, Dok? Gerak. Agak getar. Gerak. Maaf. Itu hanya positif. Itu kalian bisa merasakan kok dia seperti apa. Nah, terus habis itu duduk sekarang di sini. Nah, yang patella itu juga posisi bisa pendulum kayak gini. Jadi kalian, yaudah relax saja kalian. Muncul. Buat-buat ya. Buat-buat ya. Muncul. Enggak benar. Ini benar. Jangan lupa di sini loh bagian. Coba sekarang pegang kalian masing-masing. Di bagian bawah patella tepat. Itu ada cekukan itu kan. Di situ yang kalian pukul. Nah, jadi sini. Jadi situ yang jangan tulangnya yang gue pukul. Jadi ininya patellanya ya. Ini ya, Dek.
Ya, terus satu lagi, setelah mendapatkan pemeriksaan ini, kan kita harus mengecek klonus tuh. Nah, ngecek klonus, nah itu tuh. Betul kayak gitu. Nah, terus kita perhatiin banget. Nah, kayak gitu. Itu namanya periksa klonus. Jadi buat lagi ya. Ntar dibawa aja dok. Kamu maaf sih jadi nggak lihat. Jadi periksa klonus itu, Dek, ini bisa dinaikin nggak? Tapi aurat deh, jangan kasih. Jadi ini kalau klonus itu dia gini, ya kan? Terus mau lepasin gini tadi yang tadi tak ceritakan. Jadi kayak dia akan tutup gitu. Satu lagi yang paling jelas, biasanya aku nggak pernah periksa sini, tapi aku langsung sini. Jadi ini ditekuk dulu biar relax. Terus tangan ini dimbok puter-puterin, berarti mau set, dah. Jadi nanti ketika enggak ini kalau gini terus dia gini berarti klonusnya positif. Harusnya kalau kita gini terus kita giniin, gerak nggak? Enggak. Jadi klonusnya negatif harusnya. Nah kalau di situ digituin gini. Kalau klonusnya positif berarti plus berapa tadi? 4. Gitu ya. Jadi di sini benar. Kalau tangan itu susah deh mau cek klonus. Bisa sih di sini pergelangan sini. Gini, sorry Yodi taruh sini ya. Gini, terus buat giniin gitu bisa, tapi susah. Jadi makanya yang diajarkan tuh selalu yang klonus paha dan klonus kaki. Itu ya. Ya, ibu tanyakan nggak? Kalau sudah kita lanjut biar supaya ceritanya bersambung. Yuk gantian ke bonusnya. Nah kalau ini harus copot kaos kaki dan copot sepatu. Sensori gampang kok. Yang penting itu level ini. Ini kok sejak ya? Ini ganti sensor. Aku tak balas juga ya. Pausnya gimana? Ini ya sih. Kelas. Jadi dasar patologis itu prinsipnya sama. Patologis tadi normalnya muncul apa enggak? Enggak.